Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiria, NIM 212104040010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi yang saya bahas di artikel, yaitu Organisasi Persatuan Umat Islam. Sebelumnya, Organisasi Persatuan Umat Islam ini lahir pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang dulunya memiliki nama I'anatul Muta'alimin. Nah, yang dipelopori oleh Kyai Haji Abdul Halim. Organisasi I'anatul Muta'alimin ini kemudian berganti nama menjadi Hayatul Qulub. Nah, akan tetapi keberadaan organisasi Hayatul Qulub ini tidak disetujui dengan pemerintah Belanda karena adanya tuduhan yang menyatakan bahwa organisasi Hayatul Qulub ini menimbulkan konflik antara penduduk pribumi dan Cina. Nah, kemudian pada tahun 1912, Kyai Haji Abdul Halim ini mendirikan sebuah organisasi baru, yaitu Majlisul Ilmi, yang pergerakannya di bidang pendidikan. Dengan pergerakan Majlisul Ilmi ini, datang beberapa anggota yang ikut serta dalam organisasi ini, kemudian namanya diganti menjadi Jam'iyat I'anatul Muta'alimin. Nah, seiring dengan pergantian nama organisasi ini, pada tahun 1952 Kyai Haji Abdul Halim bersama Kyai Haji Ahmad Sanusi menggabungkan kedua organisasinya menjadi Persatuan Umat Islam. Nah, penggabungan dua organisasi ini, kedua pelopor yaitu Kyai Haji Abdul Halim dan Kyai Haji Ahmad Sanusi melihat dari kedua organisasi ini memiliki tujuan yang sama dan memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin membangkitkan ajaran-ajaran Islam dan lebih menegakkan persatuan antara umat Islam. Nah, gabungan yang membentuk Persatuan Umat Islam ini dari dua organisasi, yaitu Organisasi Perikatan Umat Islam yang dipelopori oleh Kyai Haji Abdul Halim dan Persatuan Umat Islam Indonesia yang dipelopori oleh Kyai Haji Ahmad Sanusi. Nah, organisasi Persatuan Umat Islam sendiri ini bergerak dalam beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, ekonomi, maupun dakwah. Yang dapat dilihat dari perkembangannya, telah mendirikan beberapa majelis untuk meningkatkan konsep kerjanya. Dalam organisasi Persatuan Umat Islam sendiri memiliki 8 perbaikan di segala bidangnya yang disebut dengan Islah Samaniyah. Islah Samaniyah ini sebagai bentuk pedoman amaliyah organisasi Persatuan Umat Islam sendiri. 8 perbaikan bidang itu terdiri dari Islah Akidah, Islah Ibadah, Islah Tarbiyah, Islah Aidah, Islah Adah, Islah Ummah, Islah Mujtama, dan Iqtisad. Ya, mungkin itu pembahasan awal mengenai organisasi Persatuan Umat Islam. Selanjutnya saya akan sedikit menceritakan tentang lika-liku dalam menulis artikel tentang organisasi Persatuan Umat Islam. Nah, dari pertama mendapatkan bagian organisasi Persatuan Umat Islam, kita satu kelompok membagi terlebih dahulu bab-bab apa yang kita bahas nantinya di dalam artikel. Nah, kebetulan saya mendapatkan tema tentang gerakan pembaruan Ormas Persatuan Umat Islam dan peran Persatuan Umat Islam sendiri dalam masyarakat di Jawa Barat. Nah, lalu saya mencari-cari jurnal atau artikel tentang gerakan pembaruan
Persatuan Umat Islam dalam bidang dakwah dan pendidikan. Nah, itu saya nemu sudah artikel jurnalnya, itu saya nemu mungkin 3 atau 4 lah itu. Nah, terus saya mencari lagi jurnal atau referensi yang tema kedua, yaitu peran Ormas Persatuan Umat Islam dalam masyarakat Jawa Barat. Nah, karena pergerakan organisasi Persatuan Umat Islam ini pergerakannya cukup luas, yaitu salah satunya di Jawa Barat. Nah, untuk itu saya memilih di daerah Jawa Barat. Nah, saya cari jurnalnya yang membahas tentang peran Persatuan Umat Islam di Jawa Barat. Itu saya tidak nemu. Mungkin karena memang saya itu sudah lelah, itu saya sudah nyerah, wes nggak nemu itu artikel atau jurnalnya yang membahas tentang itu. Lalu saya ganti dengan itu organisasi otonom wanita Persatuan Umat Islam di Jawa Barat. Itu saya nyari-nyari artikel atau jurnal-jurnalnya, itu ada sedikit pembahasan yang mengenai itu. Ya saya ambil. Terus ya mungkin dalam minggu pertama itu saya mengumpulkan jurnal atau artikel yang membahas tema-tema saya. Nah, kemudian minggu kedua saya mencoba mengerjakan mulai mengetik pembahasannya. Itu sudah mengumpulkan ya beberapa artikel ya. Itu saya mencoba merangkai kata-katanya, itu kok nggak tepat-tepat. Terus ya memang ya dalam penulisan artikel itu memang sulitnya itu menempatkan bahasanya, menempatkan kata-katanya. Nah, itu yang menurut saya bukan sulit sih, ya memang mungkin kekurangan saya di situ. Terus tema tentang gerakan pembaruan Ormas Persatuan Umat Islam dalam bidang dakwah dan bidang pendidikan ini sudah terkumpul, mungkin sudah mencapai finish akhir. Itu sudah dah. Nah, tinggal yang tema organisasi otonom Persatuan Umat Islam di Jawa Barat. Nah, minggu keduanya saya cari-cari lagi, nggak ketemu. Ya mungkin saya juga malas baca juga, karena saya malas baca juga, akhirnya nggak ketemu. Terus saya ganti lagi. Saya hapus karena nggak ketemu referensinya. Jadi saya dalam tema yang saya bahas itu cukup gerakan pembaruan Ormas Persatuan Umat Islam di dalam bidang pendidikan dan dakwah. Itu yang saya bahas. Dan minggu ketiga ini kita membagi lagi tentang metode penelitian dan kesimpulan. Nah, saya memilih kesimpulan karena mungkin ya lebih gampang itu, tinggal menyimpulkan lah itu. Ya cukup itu dari lika-liku penulisan artikel tentang organisasi Persatuan Umat Islam. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.